Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marcella dari Lokal A3 PGSD Angkatan 2022, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi saya dengan judul buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Nah, jadi pengarang dari buku ini itu bernama Terelie. Penerbit dari buku ini PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama di tahun 2010 dan halamannya berjumlah 264 halaman. Novel ini merupakan novel dari penulis bestseller di tanah air. Penulis dengan nama pena Terelie ini kerap sekali menghasilkan karya-karya yang mengagumkan. Ciri penulisan Terelie sering menggunakan alur maju mundur dalam novelnya. Selain itu, Terelie juga sering menggunakan tokoh wanita dengan sudut pandang perasaan isi hati seseorang wanita dalam novelnya. Kali ini novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin mengangkat kisah perjuangan seorang anak perempuan dan adik lelakinya yang ingin mengubah kehidupan menjadi lebih baik dengan bantuan malaikat penolong keluarganya. Dan kemudian anak perempuan itu memiliki perasaan lebih dengan malaikat penolongnya. Judul yang panjang dan puitis ini mampu membuat orang penasaran, apa sih isi cerita dari buku ini? Novel. Awal kisah di novel ini menceritakan tentang kehidupan kakak beradik, yaitu Tania dan Dede. Yang masih belia. Tania berumur 11 tahun dan sedangkan Dede berumur 6 tahun. Mereka terpaksa harus putus sekolah dan menjalani kehidupan sebagai pengamen akibat keterbatasan ekonomi setelah meninggalnya sang ayah akibat penyakit TBC, dan ibu mereka yang dulu bekerja juga terpaksa berhenti dari pekerjaannya sebab ibunya sakit-sakitan. Hidup mereka semakin kacau balau. Mereka diusir dari kontrakan karena sudah 3 bulan tidak membayar uang kontrakan, dan alhasil keluarga kecil ini sudah tidak tinggal di rumah yang layak. Mereka tinggal di rumah sebenarnya tidak layak disebut rumah, yang hanya terbuat dari kardus. Hari demi hari mereka lewati bersama tanpa mengeluh sedikit pun. Kakak beradik ini tetap mengamen, tidak peduli mereka berkeringat yang bercucuran. Mereka pun tetap bersemangat keliling di sekitaran halte bus, jalanan, dan tempat-tempat ramai untuk mengamen. Sering mereka pergi pagi-pagi dan pulangnya larut malam hanya untuk mendapatkan uang yang cukup untuk melanjutkan hidup mereka. Namun siapa sangka Tuhan itu mulai merubah keadaan mereka melalui salah satu makhluknya, namanya itu Danar. Nah, Danar adalah seorang karyawan serta penulis yang juga seorang pendongeng di kelas dongeng yang tidak lain ialah miliknya sendiri. Pertemuan mereka yang tidak disangka-sangka yaitu ketika Tania ini kakinya terkena paku saat mengamen di bus, dan dia dengan ketulusan datang. Danar ini dengan ketulusan datang membantu Tania untuk mengobati luka tersebut. Setelah dari pertemuan awal inilah semua berubah. Danar bagaikan malaikat bagi keluarga Tania. Ia membiayai semua kehidupan mereka, mulai dari memberikan mereka rumah kontrakan, memberi modal ibu Tania untuk berjualan kue, dan bantuan lainnya, termasuk menyekolahkan kembali Tania dan Dede. Kehidupan mereka semakin membaik, semakin lama semakin baik, dan sosok Danar pun sudah seperti keluarga bagi mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, Tania pun semakin mengagumi Danar karena selain baik, dia juga punya wajah yang menawan. Suasana sedikit
berubah ketika Danar membawa teman dekat perempuannya yang bernama Ratna, dan Tania ini mungkin merasa cemburu ketika Ratna seakan menggantikan posisinya. Tidak lagi Tania yang selalu digandeng saat berjalan. Danar tidak lagi Tania yang dielus kepalanya oleh Danar, tidak lagi Tania yang selalu diajak mengobrol dan bercanda dengan Danar. Posisinya benar-benar tergantikan oleh sosok yang bernama Ratna dalam sekejap. Rasa tidak suka itu bukan sekedar perasaan iri sebagai seorang adik, melainkan perasaan cemburu, layaknya wanita yang pada umumnya tidak suka prianya dekat dengan wanita lain. Tapi Tania kecil tahu apa, ia belum bisa menerjemahkan apa arti perasaan itu. Tuhan mulai berkehendak lagi. Kebahagiaan mereka yang mereka rasakan beberapa waktu lalu berkurang karena ibu Tania meninggal. Di akhir hayat ibunya, ibu Tania sempat berpesan kepada Tania untuk berjanji akan selalu menjaga adiknya. Dia berjanji agar tak menangisi keadaan sesulit apapun itu, dan berjanji agar tak menangis lagi setelah ini, termasuk menangisi adiknya sekalipun, kecuali menangisi demi dia. Dan saat kepergian ibu Tania, Danar berusaha menguatkan mereka melalui kalimat, daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Membiarkan dirinya jatuh, maknanya ini membiarkan dirinya jatuh saja, tak melawan atau mengikhlaskan semuanya. Berat sekali mungkin bagi Tania menerima kenyataan bahwa ia sekarang yatim piatu dengan dede adiknya. Sekarang menjadi tanggung jawabnya. Untung saja ada Danar yang selalu berada di samping mereka. Tania tumbuh menjadi gadis yang cantik, pintar, dan membanggakan seperti permintaan ibunya. Ia berhasil mendapatkan beasiswa ke Singapura. Sederet prestasi ia raih dalam studinya. Semua pengalaman hidup yang dialaminya menjadikan Tania sosok yang jauh lebih dewasa dari gadis-gadis seumurannya. Perasaannya terhadap Danar juga semakin jelas. Bagaikan lambat daun, Tania tahu perasaan itu bernama cinta. Cinta Tania terhadap Danar tidaklah mudah. Bertahun-tahun mereka bersama dengan status kakak beradik. Terlebih lagi mereka terpaut usia belasan tahun, jauh sekali. Bagi Tania itu jatuh cinta kepada pria yang lebih tua cukup membuatnya pusing dan dilema. Di satu sisi ia ingin mengekspresikan perasaannya, meskipun ia tidak tahu apakah Danar memiliki perasaan yang sama seperti itu. Di sisi lain juga dia takut jika mengungkapkan perasaannya itu justru akan merusak hubungan kakak beradik yang selama ini mereka bangun. Keadaan semakin sulit. Nah, saat Danar memutuskan untuk menikah dengan Ratna, Tania itu begitu patah hati untuk tidak mengungkapkan perasaannya kepada Danar. Bagi Tania itu percuma mengungkapkannya, sudah jelas bukan dengan siapa dia berlabuh. Maksudnya Danar ini berlabuh untuk menampakkan ketidaksukaannya terhadap Danar dan Ratna. Tania pun tidak memutuskan untuk tidak menghadiri acara pernikahan mereka. Dan kemudian pun Tania ini kemudian dan seiring berjalannya waktu ke rumah tangga Ratna dan Danar ini tidak berjalan baik, dikarenakan ternyata Danar juga menyimpan perasaan kepada Tania.
Lalu Tania mengakhiri kisah cintanya dengan pergi mengambil beasiswa ke Singapura. Nah, jadi kelebihan dari novel ini disajikan menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami. Terdapat kalimat-kalimat yang indah dan puitis sehingga semakin menambah daya tarik novel ini. Penulis juga mampu membaca seakan masuk dan berperan langsung sebagai tokoh dalam novel tersebut. Nah, pembaca benar-benar terbawa pada suasana, sesungguhnya menguras perasaan pembaca untuk ikut merasakan kesedihan, kehilangan, serta kebahagiaan dan ujian hidup sama seperti yang dirasakan oleh tokoh dalam novel ini. Selain itu, novel ini sangat inspiratif sekali, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik di dalamnya. Namun kekurangan dari novel ini tidak banyak, tetapi kurangnya adalah terdapat beberapa kesalahan ejaan di dalamnya, dan terkadang ada ungkapan yang mungkin akan sulit dipahami oleh kaum awam. Selain itu, bagian akhir cerita tidak digambarkan secara jelas, sehingga pembaca bisa saja menafsirkan pendapat atau ending yang berbeda-beda dari novel tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.